Pertama-tama tentunya saya sampaikan apresiasi dulu. Kita sudah melalui tahun 2024 dengan prestasi yang kita banggakan tentunya. Tentunya ini semua atas effort dan kerja keras teman-teman semua. Satu-satu saya uraikan sedikit. Pertama dari sisi pencapaian operasional kita. Sebagaimana kita tahu, kinerja operasi kita sangat baik. Kita bisa mencapai platinum sejak kita mencapainya di level regional sampai dengan bulan Desember menutup tahun kita bisa mempertahankan. Dan terakhir seluruh area dari 9 area itu bisa mencapai platinum semuanya. Terakhir di Raktim kita semua dapat penghargaan ya. Satu-satunya regional yang lengkap semua area closing dengan area mencapai platinum adalah Jakarta. Kita bicara dari sisi view bisnisnya dulu ya. Postur bisnis kita 80% itu pendapatan kita dari portfolio related dengan operation ya. Jadi dari managed service, IOAN, dari pasar baru ya, itu kontribusinya 80%. Maka yang harus kita lakukan adalah membangun kehebatan di operasi atau managed service ya. Di konstruksi ya, kita mulai tahun kemarin dengan micro demand project. Project ini memang diinisiasi oleh TA, akhirnya diadop oleh Telkom, dan tahun ini menjadi tahun yang diberlakukan secara penuh semua area. Itu satu tantangannya untuk menjaga pembangunan yang berbasis micro demand. Ini harus kita dukung dan harus kita sukseskan juga ya, karena ini menjadi marwah kita dalam memberi dukungan terbaik untuk grup. Maka teman-teman konstruksi bersiaplah untuk memperkuat kapabilitas kita di bidang konstruksi. Ya. Ya. Nah selanjutnya di eksternal bisnis. Eksternal bisnis bagian dari konstruksi, ada juga managed service kita di eksternal bisnis gitu ya. Nah, rekan-rekan semua, kita punya masa depan yang baik ya, ketika TA sudah mulai berekspansi keluar gitu ya, menggarap beberapa proyek di eksternal ya, dan ternyata begitu kita main di luar, kita dianggap bukan kaleng-kaleng ya, kita ini bukan pemain yang kecil gitu ya. Maka ketika masuk kita dengan melayani beberapa provider eksternal dan mereka merasakan bahwa TA ini punya kemampuan dan capability. Ya, sudah antri banyak perusahaan provider yang menginginkan peran TA lebih. Justru kita akan masuk sesuai dengan kemampuan kita. Maka semakin besar kita mampu melakukan menyerap dan memberikan pengelolaan di eksternal bisnis yang bagus, peluang kita masih sangat terbuka ya rekan-rekan. Jadi apapun persaingan yang terjadi di bisnis telekomunikasi, di bisnis fixed broadband, kita akan hadir di sana. Karena itu bersiaplah rekan-rekan, kita akan memasuki era baru di mana kita akan semakin melayani untuk semua ya, meskipun memberikan keunggulan bagi Telkom Group tetap menjadi satu prioritas ya. Kita mendapatkan sebuah peluang, tapi tantangannya juga cukup berat ya. Satu, kita memang berada di grup, jadi memang kita harus memberikan keunggulan untuk Telkom Group. Telkom Group yang dia dukung ya berarti Telkomsel, Mitratel, gitu ya. Itu harus kita berikan dukungan yang terbaik kepada mereka. Nah, salah satu memang tantangannya adalah kompetisi yang ketat, ya. Kompetisi yang di antara para operator ini yang sangat ketat. Ya. Satu rumah kita, itu bukan rumah kita. Sudah banyak operator yang kabelnya melintas. Siapa yang bisa memberikan servis terbaiknya, itulah yang kabelnya akan masuk ke rumah. Ya. Itu yang terjadi. Pelanggan punya banyak pilihan, ya. Dia bisa menggunakan siapa saja, gitu ya. Nah, maka ketika hari ini baju kita adalah merah untuk InHome, maka kita harus berikan pelayanan yang terbaik di sini untuk InHome ya, untuk tadi bahwa platinum ini harus bisa dirasakan sampai di pelanggan.
Jangan sampai kita senang sendiri nih, oh platinum, gitu ya. Tapi sebenarnya pelanggan kita nggak merasakan. Tapi yang dia rasakan dampaknya pelayanannya nggak bagus, gitu ya. Kok si teknisi perilakunya begini, tidak profesional dan sebagainya. Ya. Mereka tidak merasakan, walaupun angka-angka performa menunjukkan angka yang bagus pencapaian platinum, gitu ya. Karena itu kita juga harus memastikan bahwa pencapaian platinum ini akan dirasakan ke customer experience. Ya. Customer experience di sini kadang muncul pada hal yang sederhana ya. Sebenarnya misalkan dari respon, gitu ya. Kemudian komunikasi, gitu ya. Komunikasi yang bagus itu dirasakan karena sebenarnya hari ini siapa sih yang punya kontak langsung dengan pelanggan, nah, ya kan? Kalau tidak pertama adalah Salesforce, ya, yang lebih banyak lagi waktunya berhubungan pelanggan itu adalah teknisi, ya kan? Kapan itu? Pada saat dia pasang baru, berapa jam waktunya teknisi di rumah pelanggan, hubungan, ya kan? Pada saat penanganan gangguan, ya, sehingga waktu yang sangat panjang itu adalah interaksi langsung antara teknisi dan pelanggan. Maka teman-teman menjadi penting bagaimana teman-teman melayani pelanggan tadi itu bisa dirasakan oleh si siapa namanya pelanggan itu merasakan, oh saya puas nih, ya dilayani oleh teknisi kita, gitu ya. Nah, dulu kita melatih teman-teman kita bagaimana role play, ya, menghadapi pelanggan, melakukan sapaan, gitu ya. Itu ketika melalui verbal, gitu ya. Dan saya rasa mungkin kalau secara verbal teman-teman sudah cukup baik, gitu ya, karena kita latih. Nah, selanjutnya yang tidak bisa dihindari adalah komunikasi melalui WhatsApp, gitu ya, atau chat dan sebagainya. Karena teman-teman kadang-kadang kalau menghubungi pelanggan, telepon belum tentu diangkat, gitu ya. Kalau sekarang nggak dikenal, nggak diangkat, gitu kan. Nah, teman-teman harus memulai dengan chat pelanggan. Ya. Selamat pagi Bapak, Ibu, gitu ya, disapa, gitu ya. Baru pelanggan itu melihat, oh ini siapa ya? Nah, baru dia akan melakukan melanjutkan komunikasi. Nah teman-teman, di era sekarang ini kan banyak sekali penipuan, ya kan? Banyak sekali penipuan, sehingga orang sangat berhati-hati sekarang, ya. Karena itu beberapa waktu yang lalu saya pernah ke teman-teman, cara kita berkomunikasi melalui chat ini harus kita perbaiki, ya. Sedang disusun. HO pun menjadi aware dengan masukan kita bahwa komunikasi chat ini harus kita perbaiki, gitu ya. Sedang disusun nanti bagaimana formalnya role play yang harus dilakukan melalui chat, gitu ya. Tapi setidaknya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan lebih dulu di Regional Jakarta, ya. Yang pertama nih, paling basic sederhana adalah mengganti profil kita, ya, profil WA kita. Ketika teman-teman memulai percakapan dengan WA, paling simpel orang apa sih dilihat, ini siapa ya? Ngakunya sebagai saya TNC di home, gitu ya. Tapi dilihat fotonya kucing, gitu. Ada tuh yang foto kucing karena penggemar kucing, ya kan. Ada foto anaknya dan sebagainya, atau foto-foto dia dengan hobinya, sebenarnya macam-macam pribadinya itu. Bukan tidak boleh ya, itu kan hak pribadi teman-teman, ya. Tapi ketika teman-teman bekerja, ya, ketika melakukan komunikasi sebagai seorang teknisi atau karyawan, gitu ya, maka hal terbaik adalah menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Maka itu gunakanlah profil, ya, yang menunjukkan jati diri kita. Saya sarankan yang saya anjurkan, ya, bahkan mungkin saya perintahkan, gitu ya, untuk menggunakan uniform, ya. Kita buatkan Twibbon, ya, Twibbon sebagai simbol identitas kita, ya. Nomor satu, mereka sudah mengenali kita. Oh iya benar, ini teknisi IndiHome. Minimal pas lihat WA, wah ini teknisi IndiHome nih. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Nanti soal pulang sampai di rumah mau ganti lagi silakan. Ya. Yang penting pas pelanggan harus pakai itu. Itu satu, ya. Kemudian kita ada masalahnya dengan narasi, gitu ya. Nah, mungkin generasi sekarang narasinya tidak sebaik orang zaman dulu.
senang sastra gitu ya, bahasa dia jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Juga sehingga bahasa itu sekarang ini menjadi penting untuk kita tahu. Teman-teman harus menggunakan bahasa yang formal gitu ya. Jadi harus bisa membedakan sedang berhubungan dengan pihak eksternal, apalagi dengan pelanggan, atau dengan komunikasi dengan rekan kerja gitu ya. Maka gunakan bahasa-bahasa yang formal. Bahasa formal itu apa ya? Satu, tidak menggunakan kata-kata gaul ya. Misalkan apa, entar, sering tuh. Kan saya sering baca tuh WA-nya. Baik Pak, entar saya datang. Bisa pelanggan entar. Bisa dibawakan izin Pak, saya akan segerakan ke tempat Bapak. Nah, itu bahasanya ya. Atau bahasa lagi apa ya? Kalau atau bahasa gitu ya, misalkan. Ini kalau dilihat sangat nggak profesional ya kesannya. Ini kayak apa? Kayak sama teman aja ya. Kayak sama, padahal kita sedang berhubungan dengan dengan customer gitu ya. Jadi hindari penggunaan kosakata, kata-kata yang kata-kata gaul, entah apa misalkan gitu, seperti itulah ya. Doang, saya pernah tuh dapet ya. Ini teman di konstruksi juga, artinya tidak sebatas teman di operation ya. Teman konstruksi kita berhubungan dengan kliennya adalah eksternal, padahal bohir gitu ya. Chatnya bunyi gitu, kok ini doang gimana gitu. Bahasa gitu. Masa bohir di doang sih kan, itu kan satu hal yang kurang patut ya. Dan mulailah dengan tata struktur susunan yang benar ya. Mulai dengan menyapa ya. Ditulis lengkap ya. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu, misalkan gitu ya. Mengenalkan diri. Dan juga dengan perkenalan ya. Perkenalkan saya Rahmat, saya Gatot gitu ya. Saya dari teknisi gitu ya. Kemudian sampaikan maksud dan tujuan kita ya kan. Kadang-kadang kita datang berhubungan dengan pelanggan karena sebab apa? Karena sebab gangguan, sebab pasang baru, atau bahkan ini yang paling penting, yang ketiga, pelanggan tidak merasa lapor, pelanggan tidak merasa terganggu, tapi teman-teman menerima tiket preventif. Ini yang sering bahasanya saya lihat kurang tepat, ya. Sehingga pelanggan merasa ini benar nggak ya? Padahal teman-teman punya tujuan bagus, menyampaikan maksud dan tujuan ini menjadi penting. Pernah suatu waktu, saya beberapa kali ya mendapatkan komplain dari Telkomsel gitu ya. Tentang upaya proaktif teman-teman, mungkin ini tiket SGM ya, tiket proaktif gitu ya. Tapi beberapa orang pelanggan menjadi curiga, apakah Telkomsel saya gitu ya, sampaikan ini benar nggak sih dari teknisi kita gitu ya. Saya lihat bahasanya, nyapa, tahu bahasanya langsung ini, apakah idiom Bapak Ibu terganggu, nah kan gitu bahasanya. Nah dia langsung apa yang muncul curiga, ini siapa ya kan gitu ya. Saya nggak merasa gangguan kok, apa namanya? Kok langsung ada kayak gini. Nah, langsung muncul kecurigaan. Apalagi nggak pakai PP ya. PP-nya motor gitu. Nggak jelas misalnya gitu. Waduh, niat baik belum tentu dirasakan baik. Itu yang disebut CX tadi ya. Padahal Anda melakukan itu, kita melakukan itu, IP kita bagus, tasnya bagus, gangguannya kecil, angkanya bagus kan, platinum didapat. Tapi yang dirasain pelanggan, ini siapa ya? Itu jangan kok datang, ini tahu nomor saya gitu ya? Gitu ya. Gitu ya. Coba kita mulai dengan jelas menyampaikan maksud tujuan kita, ya kan? Tadi ya sudah menyampaikan selamat siang Bapak Ibu ya. Perkenalkan saya Rahmat gitu ya. Perkenalkan diri ya. Salam. Saya contohkan ya di satu yang agak krusial memang, misalkan di penanganan proaktif tiket gitu ya. Menyampaikan maksud tujuan ya berdasarkan informasi yang kami terima dari sistem kami gitu ya. Layanan di tempat Bapak Ibu bisa akan mengalami gangguan bila tidak dilakukan perbaikan ya, misalnya gitu ya. Untuk itu kami mohon izin untuk dapat melakukan perbaikan agar tidak sampai terjadi gangguan yang akan mengganggu kenyamanan Bapak Ibu dalam menggunakan Indiho. Nah, tentunya kalau informasi yang informatif seperti itu, pelanggan kan akan merasakan, bahkan dilihatnya bagus ya, keren ya. Gangguan udah berarti dimonitor nih gitu ya Pak ya. Gitu ya. Pelanggan juga nggak tahu dengan bahasa teknis ya, underspec gitu. Nah, tahu nggak underspec?
redaman bapak ibu nggak bagus gitu. Gimana tuh pelanggan? Dua seminggu Kan nggak ngerti. Kapan? Saya tahunya underpass gitu. Lalu tadi kita sampaikan berdasarkan laporan yang kami terima dari sistem, ternyata kualitas jaringan di tempat ibu kurang kualitas gitu ya. mengalami penurunan kualitas. Sehingga perlu kami lakukan perbaikan agar tidak terjadi gangguan pada saat bapak ibu menggunakan. Nah gitu ya.